Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Rizal, sehat pagi ini? Sehat, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Gimana Prof sekarang nih, Palembang pada Bukit Tinggi? Di Palembang sekarang. Makin muda. Gimana Pak Sam? Sehat Pak Sam? Agak peluh-peluh ini, Prof. Pak Sam ini jalan terus jadi ya, kena Iya, hujan iya. di jalan kali ya. Iya. Ya. Alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Acara pokok kita hari ini adalah akan mendengarkan kajian tematik, nanti ada hubungannya dengan komunikasi ya, dan teknologi yang terakhir. Ini hal-hal yang baru untuk kita ya. Baiklah, sebelum itu silahkan dulu Buya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memulai acara kajian pokok hari ini. Silakan Buya. Syukran, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ila ayat. Shadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita peroleh pada pagi hari ini. Kita selalu bersyukur karena anugerah ini datang dari Sang Pencipta kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti memberikan apa yang terbaik untuk kita. Ukurannya adalah Allah, ukurannya bukan kita. Kalau ukurannya kita, masih banyak yang kurang. Tapi kalau ukurannya Allah, pas untuk kita semuanya. Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat panjang umur, dan Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat mencintai Al-Quran, nikmat mentadaburi Al-Quran. Karena nikmat ini tidak Allah berikan kepada sembarang orang, hanya kepada orang-orang pilihan. Alhamdulillah, semoga kita tetap menjadi orang pilihan Allah untuk mentadaburi Al-Quran. Dan perlu kita syukuri itu sehingga kita nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat indah sekali, dan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak dapat kita sampaikan kepada junjungan kita, role model kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan hingga orang yang akan mengikutinya nanti sampai hari kiamat kelak. Dan kita berharap nanti pada saat di Yaumil Hisab kita berjumpa dengan beliau sambil berkata, ya Allah, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan kita bergandeng tangan dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan kita juga berharap bertetangga dengan beliau. Apa modal kita? Apakah kita terlalu tinggi harapan kita? Apa terlalu visi terlalu jauh? Enggak. Karena modal kita adalah mencintai Al-Quran. Barang siapa yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, dia pasti mencintai Al-Quran. Dan Allah berjanji, di surga nanti orang bersama orang-orang yang dicintainya. Kita bersama Rasulullah. Kita hanya mengingat ayat Allah dan hadis Nabi. Dan Allah tidak akan pernah merubah janjinya. Demikian pagi ini kita membahas suatu ayat, kata Nabi, kalau sesuatu yang diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi kalau sesuatu hal, satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka kehancuran akan menunggu. Dan tanda-tanda sebuah hari kiamat adalah, kata Nabi, kalau sesuatu yang tidak diserahkan pada ahlinya, maka itu merupakan tanda-tanda kiamat. Yang ngurus pertanian, orang ekonomi. Yang ngurus ekonomi, orang pertanian. Atau yang ngurus manajemen, misalnya insinyur. Nah, itu sebagian kecil tanda-tanda kiamat. Itu. Jadi kalau bisa kita tetap on the track, ahlinya bidangnya apa, silakan. Kecuali kalau kita punya keahlian baru. Nah, hari ini, pagi ini sudah datang di depan kita Pak Sam Suryadi. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sam Suryadi.
Waalaikumsalam Nah, beliau warahmatullahi ini pakar wabarakatuh. IT. IT ini kalau zaman sekarang ini pisau bermata dua. Bisa untuk membantu kita dalam berdakwah. Terbukti saya sekarang kita berdakwah melalui IT nih. Ada merambah ke Australia, ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa dengan Zoom. Tapi sebaliknya juga bisa berbuat maksiat dengan Zoom. Ada judi online, ada selingkuhan online, macam-macam online yang lain. Jadi bagaimana kita aja, bagaikan pisau bisa bunuh orang, bisa juga untuk mengupas sayur. Nanti itu mari kita serahkan sesuatu kepada ahlinya, kepada Pak Samsudadi, ya Pak Roh, ya. Waktu Iya. dan tempat kami persilakan. Silakan Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Berikutnya barangkali ada resume dulu barangkali ya dari Pak Sam ya. Silakan Ya. Pak Sam sebelum Ini dulu ya. mainkan PowerPoint-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'. Qul Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang kami hormati Buya Rizal, Pak Hairil, dan mohon maaf seluruh Bapak Ibu yang tanpa mulai hormat kami, takzim kami yang tidak kami sebutkan satu-satu yang ikut pada Zoom pagi ini. Awal pertama-tama tentu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kesempatan jua kita pada pagi ini bisa bersemuka atau face to face satu sama lain dalam rangka mencari ilmu dan tolong simpan ya, ingat ya, jangan lupa surah 63 ya 10. Minta di mute dulu Pak Bu Nal. Di mute semua dulu ya Pak. Di Ya. mute semua. Oke. Silakan Pak Sam lanjut buka. Ya, silakan buka. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi kami hormati semua ini. Sebenarnya tema tentang teknologi informasi dan komunikasi ini banyak dan luas sekali. Maka saya ambil karena ini sering bersinggungan dalam kehidupan kita bahwa seperti yang disampaikan Ustaz Rizal tadi, teknologi informasi komunikasi di dalamnya ada internet atau Android, ada berbagai aplikasi yang digunakan. Ini dia punya dua alternatif atau pilihan, bukan pasangan tapi pilihan. Pilihan sama seperti kalau kita buka surah Al-Balad ayat 10 itu. Wahdaini hunajdain. Sesungguhnya Allah itu memberikan dua pilihan atau alternatif kepada kita. Qaduhu khairu wa syarru minallah. Jadi ada yang khair, ada yang sah. Ada yang hak, ada yang batil, ada yang zumat. Nah, ini berhubungan dengan teknologi informasi komunikasi. Ada dua juga. Jadi dua seperti mata pisau tadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi yang negatifnya. Kalau positif bagaimana kita mengoptimalkan peranan positif ini. Sama, contohnya pagi ini, ya kita tadi menggunakan peranan positif. Bisa kuliah, bisa ketemu secara online ini. Ustaz Rizal, Prof. Hairil, Pak Helmi, Bu Nel, Pak Saad dan Bapak Ibu sekalian. Ini bisa ini. Betul ini. Tapi juga bisa tadi kita untuk pacaran online Ustaz Rizal, bisa juga. Malahan bisa lihat-lihatan. Bisa juga buka-bukaan jarak jauh. Ini artinya itu negatifnya. Tapi kita sekarang alhamdulillah menggunakan sisi-sisi positifnya.
untuk berbagai keperluan hidup kita, ada untuk pendidikan, apalagi sekarang ini adanya COVID-19, untuk kondisi kehidupan kita ini bisa menggunakan media ini sehingga belajar pun tidak terkendala. Termasuk saya nanti pagi ini mau mengajar juga jam 9. Karena saya kurang enak badan, maka saya di rumah ini. Mahasiswa di rumah juga. Biasanya saya offline atau luring. Sekarang daringnya. Nah, ini manfaat dari teknologi informasi yang kita gunakan dan bisa transfer informasi, menukar informasi, berbagai hal dan kesempatan yang tidak ada batasan ruang dan waktu, tempat, wilayah, dan kondisi apapun, sehingga jadi anytime, any place, anywhere jadinya. Ini yang akan kita jadikan manfaat-manfaatnya. Bagaimana kalau ada mandaratnya atau negatif, maka kita berusaha bersama-sama mengatasi ini, dimulai dari rumah tangga kita, keluarga kita untuk mengatasi ini dengan jalan sejak dini, punya perhatian terhadap ini. Jadi bukan kita memberikan hal yang negatif nanti kepada anak kita kalau tidak tanpa ada pemantauan, pengawasan terhadap berbagai hal. Maka bijaksanalah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, karena dia seperti pisau tadi yang bermata dua, maka yang positif kita optimalkan, yang negatif kita minimalkan. Sehingga ini bermanfaat bagi hidup kita dalam beribadah, dalam beramal soleh di keseharian kita. Demikian singkatnya yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Prof. Hairil Anwar. Baik, terima kasih Pak Sam Suryadi. Itu adalah resumenya. Berikut ini mari kita